Filsafat Islam adalah ilmu filsafat yang lebih mengerucut lagi. Kata Islam menjadi penanda bahwa dasar pencarian kebenaran adalah hal-hal yang diajarkan di dalam Islam, juga dasar-dasar agama Islam itu sendiri. Filsafat Islam merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat dalam pemahaman suatu ilmu berdasarkan nilai-nilai dan ajaran agama. Yang kedua, ruang lingkup filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama sistematis, kedua radikal, ketiga universal, dan keempat spekulatif. Yang pertama sistematis, artinya bahwa cara berpikir yang harus diterapkan adalah pemikiran yang rasional dan logis terhadap segala hal yang dihadapi. Bagaimanapun permasalahannya harus dipandang dengan logis agar terkonsep secara sistematis, agar dapat terarah dengan mudah, sehingga dapat melihat segala hal dengan saling berhubungan. Yang kedua adalah radikal. Segala sesuatu harus dipikir secara radikal. Hal ini memiliki arti bahwa pemahaman dan pembahasan suatu permasalahan harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Mengapa? Supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan menimbulkan perbedaan pandangan. Yang ketiga adalah universal. Hal ini memiliki arti bahwa segala persoalan atau permasalahan yang dipikirkan dilihat secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat merencanakan kehidupan di masa mendatang dengan lebih mudah dan jelas, meskipun rencana dapat berbeda dengan eksekusi. Keempat, terakhir, spekulatif. Hal ini memiliki arti bahwa setiap pemikiran yang dilakukan tidak harus didasarkan dengan bukti-bukti pendukung yang nyata atau sesuai dengan ilmu alam, melainkan harus mengandung nilai yang objektif. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan merupakan apa yang terjadi sebenarnya di dunia nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan yang terakhir kesimpulan saya kembalikan lagi kepada Pak Safiuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takzimkan, Ibu Wildah Nurul Islami, MTHI, Magister Teologi Islam. Teman-temanku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya perlu melanjutkan apa yang disampaikan teman kami tadi, yaitu Mbak Miftahul Jannah, bahwa tadi sudah menerangkan, sudah memaparkan panjang lebar soal filsafat, kemudian filsafat Islam, kemudian ruang lingkup daripada filsafat, yaitu tadi disebutkan bahwa ada 4 ruang lingkup daripada filsafat. Mungkin kalaupun dari literasi ataupun sumber yang lain lebih dari itu, cuman di sini yang dimuat di PowerPoint kami, yaitu cuman ada 4. Baiklah teman-temanku sekalian, yaitu yang pertama adalah karena tadi dari 4 ruang lingkup itu ada yang tidak disertakan contoh, maka saya mungkin dari sebagian ruang lingkup itu mungkin saya perlu sampaikan sebagian contoh, walaupun tidak semua nanti ya. Baiklah, yang pertama adalah ruang lingkup filsafat. Filsafat ataupun cara berpikir harus sistemik atau sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena di dalam membuat suatu keputusan atau pembahasan, biar kita tidak meloncat dari satu ke satu yang lain sehingga sulit dipahami. Untuk itu, biar lebih mudah untuk kita pahami dan juga lebih mudah dalam penyelesaiannya, maka harus ada istilahnya sistematis. Misalkan kita membahas sebuah undang-undang. Dalam hal ini misalkan undang-undang
45 ataupun undang-undang yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mengatur suatu hal dalam kehidupan kita di Indonesia, misalkan seluruh perundang-undangan, maka yang harus kita fahami dan harus kita bahas terlebih dahulu UUD 45. Barulah kita akan bahas pasal-pasalnya, sehingga dari sistematis tersebut kita bisa mengurutkan rentetan-rentetan daripada yang mau kita bahas, sehingga mendapatkan solusi ataupun hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu kita di dalam berfilsafat harus radikal. Radikal yang dimaksud mungkin secara pengertian radikal sudah disampaikan tadi. Contohnya misalkan kita harus radikal. Kenapa? Radikal bukan yang dimaksud radikalisme ya. Itu berbeda nanti. Cuman saya tidak perlu membahas radikalisme yang kita dengar, yang menakutkan dalam keseharian kita. Tapi ini berpikir radikal itu perlu. Karena apa? Berpikir radikal itu yaitu agar supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita bahas dalam suatu hal itu dalam substansinya tersampaikan, kemudian bisa tuntas. Contohnya misalnya kita berpikir tentang kuda misalkan, ataupun yang lain, misalkan gajah misalkan, binatang gajah. Kita berpikir tentang soal binatang gajah misalkan, itu harus kita benar-benar bahas secara tuntas. Kalau tidak, apa yang akan kita bahas akan mengandung pemahaman secara parsial. Contohnya gajah. Gajah itu punya hidung yang panjang, yang sering kita sebut dengan belalai. Kalau cuma itunya aja yang kita sebut, maka orang akan berpemahaman binatang gajah itu hanya cuma berhidung panjang atau punya belalai. Ataupun sebagian yang lain misalkan ekornya panjang. Jadi tidak seperti itu. Maka kita harus berpikir secara radikal, secara tuntas. Ya kalau gajah itu ya kupingnya atau telinganya lebar, punya belalai, punya tanduk dan lain sebagainya. Bukan tanduk ya, apa itu istilahnya. Kemudian kakinya besar, badannya besar. Jadi harus secara tuntas. Termasuk gajah itu binatang apa. Jadi itu harus seperti itu ya, harus dijelaskan secara tuntas, secara menyeluruh. Akhirnya agar supaya tidak hasil pemikiran kita tidak timbul salah paham. Contohnya dalam Islam itu cuma dibahas secara parsial. Katanya yang lain benar yang lain, katanya kita benar kita. Padahal sama-sama benar, selagi itu adalah yang berkaitan dengan furu'iyah, khususnya dalam bidang fikih. Selanjutnya secara universal, kita harus berpikir secara universal. Salah satu contohnya bahwa kita memikirkan tentang semesta alam. Misalnya, kita harus benar-benar bahas secara keseluruhan, yaitu mulai tata suryanya, ada bumi dan matahari sebagai pusat tata surya. Jadi tidak boleh dibahas sepatah-sepatah sehingga berbeda pemahaman, sehingga apa yang kita pikirkan, yang kita bahas menimbulkan kesalahpahaman. Ya mungkin contoh cukup itu ya, sebagian yang mungkin saya bisa ngasih contoh. Selanjutnya kepada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama bahwa dari kesimpulan yang disampaikan Pak Jannah tadi, yaitu yang pertama adalah filsafat secara umum. Ilmu filsafat dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hasil pemikiran dari manusia. Kemudian filsafat secara Islam merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat dalam pemahaman suatu ilmu berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Selanjutnya bahwa
cara berpikir harus diterapkan adalah pemikiran secara rasional dan logis. Kemudian selanjutnya segala sesuatu harus dipikir dengan radikal, ya sedikit banyak apa yang saya sampaikan contohnya tadi. Kemudian harus dipikir secara universal. Kemudian segala sesuatu harus dipikir dengan spekulatif. Ya, beda dengan memang harus spekulatif ya, spekulasi, tidak harus berdasarkan teori. Kita bisa menyimpulkan subjektif bisa, karena teori tidak selamanya benar. Salah satu contoh, misalkan rata-rata waliullah itu kadang sederhana pakaiannya, mohon maaf kasarannya compang-camping. Tapi lalu kita memutuskan setiap yang compang-camping adalah waliullah. Tidak seperti itu. Makanya kita harus spekulatif. Jadi secara subjektif. Bisa saja yang rapi itu adalah wali. Bisa saja seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa diperlebar, diperluas di tanya jawab ataupun sharing-sharing nanti. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.